Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari tim ahli angka kredit pengurus APRI Republik Indonesia akan melanjutkan materi pembahasan tentang aplikasi Edupak secara offline. Pada bagian terakhir sudah bagian 2 yang kita bahas, yaitu tentang surat pernyataan. Dan pada hari ini akan kita lanjutkan pada materi berikutnya. Sebagaimana pada tutorial sebelumnya, ada 7 tahapan dalam aplikasi Edupak ini, yaitu bagian pertama adalah login edit data, bagian kedua form Edupak, bagian ketiga adalah isi surat pernyataan, bagian keempat input bukti fisik dengan link Google Drive, bagian 5 cetak surat pernyataan dan isi Edupak, bagian 6 adalah cetak Edupak, dan bagian 7 adalah ajukan tertib penilai. Pada bagian 1 dan 2 sudah kita bahas pada tutorial sebelumnya. Kita lanjut pada bagian ketiga yaitu isi surat pernyataan. Dalam bagian 3, isi surat pernyataan, yang saya contohkan adalah untuk surat pernyataan ahli media. Ada 13 surat pernyataan ahli media yang pernah kita bahas pada tutorial berikutnya. Dalam contoh ini, saya akan memberikan contoh untuk surat pernyataan pendidikan serta pelaksanaan nikah dan rujuk. Apabila teman-teman yang pertama kali dilakukan adalah wajib mengisi tanggal awal dan akhir tahun berjalan di bawah surat pernyataan. Kemudian nama atasan, NIP atasan, pangkat golongan, jabatan atasan, serta unit kerja wajib diisi secara manual. Sedangkan data pengusul ini berasal dari input data dari Simpak 5. Contohnya, dalam Putbusik pendidikan formal, teman-teman bisa melihat yang wajib diisi pertama kali adalah rentang tanggal TMT ijazah. Untuk kegiatan pendidikan formal yang ada dalam Putbusik ini, khusus penghulu baru. Sedangkan untuk penghulu yang sudah lama, sudah tidak perlu lagi mengisi bukti fisik pendidikan formal ini, karena sudah diperhitungkan dalam angka kredit sebelumnya. Kita lihat isi rentang tanggal, bagaimana tahun, tanggal, bulan, dan tahun keluarnya ijazah, kemudian dijumlah input kegiatannya yaitu 1, nilai angka kreditnya untuk S3 ini adalah 200, total AK-nya akan muncul. Kemudian ini adalah kolom untuk link Google Drive-nya. Bagian panah yang warna kuning adalah untuk kolom menambah, kemudian untuk kolom menghapus. Contoh berikutnya adalah bukti fisik untuk pengisian sertifikat diklat atau SCTP. Yang dimaksud dengan sertifikat diklat ini adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh badan diklat atau instansi yang berwenang seperti Balai Diklat ataupun Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Dan dalam Permenpan 9 tahun 2019 sangat berbeda sekali dengan Permenpan 62 tahun 2005. Di dalam bukti sertifikat diklat ini, organisasi profesi serta organisasi masyarakat yang mempunyai dan melaksanakan kegiatan diklat dapat dinilai angka kreditnya. Tetapi wajib dicantumkan jam pembelajaran atau jam waktu pelaksanaan kegiatan. Yang pertama kali diisi oleh rekan-rekan adalah tanggal awal dimulainya diklat atau kegiatan, kemudian tanggal akhir dari kegiatan, kemudian jumlah butik fisik yang dimasukkan atau pernah dilaksanakan akan diinput di dalam aplikasi Edupak ini. Kemudian contoh di sini adalah untuk kegiatan diklat 960 jam, nilai angka kreditnya adalah 15, kemudian akan muncul total AK-nya di sini. Kemudian untuk input link Google Drive-nya di bagian lihat URL atau download file. Apabila rekan-rekan masih mempunyai kegiatan ataupun sertifikat yang sejenis, contohnya dalam hal ini adalah kegiatan 960 jam mata diklat, maka bisa menambah kegiatan tersebut di dalam kolom tambahan yang di kanan atas ini. Pada akhir halaman,
Setiap surat pernyataan yang saya contohkan dalam hal ini adalah sertifikat diklat yang wajib diisi oleh rekan-rekan adalah bagian kiri bawah tempat. Yang dimaksud dengan tempat adalah diisi nama kabupaten kota tempat rekan-rekan bertugas. Kemudian untuk input tanggal adalah tanggal akhir tahun berjalan. Contoh, untuk tahun 2022, di input tanggalnya adalah 31 Desember tahun 2022. Sedangkan atas nama tanda tangan opsional ini adalah apabila atasan langsung yang menandatangan tidak sama dengan atasan langsung. Jadi memakai akan keluar di dalam aplikasi, dalam cetak dupaknya akan muncul atas nama kepala. Untuk selanjutnya, saya contohkan adalah surat pernyataan, pelayanan, dan bimbingan nikah rujuk. Teman-teman bisa melihat di bawah surat pernyataan ini sudah tertulis periode masa pengisian 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Teman-teman bisa memilih klik dalam pelaksanaan kegiatan adalah pelayanan dan bimbingan nikah rujuk. Teman-teman bisa melihat apabila sudah mengisi dalam surat pernyataan pada tutorial sebelumnya, atasan langsung akan muncul pada surat pernyataan ini. Baik, kita lanjut. Contohnya, dalam perencanaan kegiatan kepemiluan, teman-teman wajib mengisi pertama kali adalah tanggal awal pengisian kegiatan, kemudian tanggal akhir kegiatan. Kemudian, kolom ini adalah kolom jumlah bukti fisik atau kegiatan yang akan di-upload atau dimasukkan. Nilai AK-nya adalah 0,36 khusus untuk dokumen rencana kerja tahunan sebagai ketua. Nanti akan muncul jumlah total AK keseluruhan. Tempat menginput link Google Drive-nya ada di dalam kolom ini. Apabila teman-teman masih memiliki RKT perencanaan kegiatan kepulauan yang lain, bisa menambah di kolom tambah sebelah kanan atas. Baik, kita lanjutkan. Saya contohkan di sini adalah pemeriksaan NR yang sudah input bukti fisik. Teman-teman bisa melihat range tanggal pemeriksaan. Saya contohkan di sini adalah 1 Januari 2022, kegiatan sampai 6 Januari 2022. Dengan jumlah total bukti fisik kegiatan adalah 4. Total angka kredit yang diperoleh adalah 0,24. Ini adalah contoh link Google Drive yang sudah diinput. Yang paling penting teman-teman wajib perhatikan, setiap pengisian dan input data bukti fisik wajib selalu disimpan di dalam bagian kanan bawah seperti ini. Apabila tidak disimpan, maka bukti fisik yang sudah diinput link Google Drive-nya akan hilang dan tidak tersimpan dalam aplikasi Edupak. Baik, kita akan lanjutkan kepada bagian keempat, yaitu input bukti fisik mempergunakan link Google Drive. Tata cara input bukti fisik dari Drive ke Edupak. Pertama, satu, aplikasi Edupak dan Google Drive dalam keadaan sudah dibuka dan jangan ditutup sampai input bukti fisik selesai. Kedua, siapkan semua bukti fisik berupa file PDF yang sudah ada dalam folder, subfolder, dan sub-subfolder yang sudah diberikan nama sesuai dengan butir kegiatan dan sudah ada di dalam tersimpan di dalam Google Drive. Yang ketiga, penamaan file bukti fisik disesuaikan dengan rentang tanggal kegiatan yang akan diinput dalam Edupak. Seperti yang saya contohkan, 20 surat tugas pelayanan nikah dari tanggal 3 Januari sampai dengan 29 Januari 2022 diberikan nama sebagai berikut: 03/01/2022 SD atau sampai dengan 29/01/2022. Selanjutnya, teman-teman bisa membuka Google Drive yang sudah menyimpan file bukti fisiknya. Contohnya, di dalam Google Drive, pilih file PDF yang akan dibuatkan link, sorot filenya, kemudian klik kanan, akan muncul tampil dapatkan link, get link. Baik, kemudian yang wajib dirubah adalah lihat akses umum yang tadi dibatasi harus diberikan akses kepada semua orang yang bisa melihatnya.
Di dalam contoh ini, nama file 02-07-2022 SD31-07-2022 ya. Yang wajib diganti seperti saya beritahu tadi, dari kolom dibatasi ini menjadi di anyone with the link. Kita lihat ke bagian berikutnya. Baik. Ini yang sudah dirubah menjadi siapa saja yang memiliki link atau anyone with the link. Kemudian harap dilihat untuk bagian pelihat atau viewer harus memilih yang viewer, jangan sampai memilih yang editor. Kemudian langkah selanjutnya yang ketiga adalah salin link, klik salin link, kemudian selesai. Setelah link file disimpan atau disalin dari Google Drive, rekan-rekan masuk ke dalam aplikasi Edupak. Yang saya contohkan di sini adalah surat pernyataan pelaksanaan pelayanan bimbingan nikah dan rujuk. Di sini saya contohkan menginput data pemeriksaan pernikahan di bulan Juli. Ditulis pertama kali adalah awal bulannya kegiatan, kemudian akhir bulan kegiatan. Yang saya contohkan di sini adalah saya input data pemeriksaan dari mulai tanggal 2 Juli sampai dengan 31 Juli. Kemudian jumlah bukti fisik yang kita input. Kemudian di sini adalah tempat memasukkan linknya. Baik, kita lanjutkan dalam layar berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat yang kotak warna merah, tanggal kegiatan 2 Juli sampai 31 Juli. Jumlah bukti fisik yang saya masukkan adalah banyak 49 dengan mendapatkan total AK sebanyak 2,94. Nah, bagaimana selanjutnya kita memasukkan link Google Drive? Dari file yang sudah disalin tadi, teman-teman bisa melihat, letakkan kursor di bagian sini, kotak link Google Drive, ya. Kemudian klik kanan, akan muncul kata-kata paste atau tempel, ataupun bisa mempergunakan tombol Ctrl CTRL ditekan bersamaan dengan huruf V. Maka link Google Drive akan muncul dalam kotak butir kegiatan di upload. Sebagaimana contoh berikutnya. Nah, di dalam lembar berikutnya, teman-teman bisa melihat link Google Drive yang sudah saya salin dan ditempelkan sudah bertempat di tempat sesuai yang sesungguhnya. Dan pada saat akhir, setiap akhir surat pernyataan wajib disimpan. Kalau tidak disimpan, maka input data yang sudah barusan dilakukan tadi akan hilang. Baik rekan-rekan pemula seluruh Indonesia, kita lanjutkan kepada bagian 5, yaitu cetak surat pernyataan dan isi Edupak. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam halaman atau menu cetak surat pernyataan? Langkah pertama adalah dari menu surat pernyataan, rekan-rekan lihat kolom bagian kiri, kotak bagian kiri, klik halaman data penghulu. Maka akan muncul berikutnya data penghulu aktif. Pada saat daftar penghulu aktif ini, teman-teman silakan mengklik daftar surat pernyataan dan Edupak yang berwarna kotak merah sebelah kanan. Langkah ketiga ini merupakan tampilan daftar surat pernyataan dan Edupak. Teman-teman bisa melihat ada 5 tab yang ada dalam halaman ini, yaitu 1. Daftar surat pernyataan yang berisi tugas utama dan tugas limpah. Teman-teman bisa lihat 1.1 sama 1.2. Tab kedua adalah daftar Edupak. Tab ketiga adalah daftar surat pemberitahuan. Tabulasi keempat adalah daftar form penilaian. Dan yang terakhir adalah daftar PAK. Langkah selanjutnya adalah teman-teman wajib mencetak semua surat pernyataan tugas utama yang ada di dalam bukti fisik. Surat tugas utama ini terdiri dari pendidikan, pelayanan dan bimbingan NR, pengembangan kepenguluan, keempat bimbingan masyarakat Islam, kelima pengembangan profesi, keenam penunjang tugas, dan ketujuh adalah tugas tambahan sebagai kepala KUA. Surat pernyataan yang selanjutnya perlu dicetak adalah surat tugas limpah apabila teman-teman memiliki bukti fisik tugas limpah, baik itu pelayanan NR,
untuk ahli muda, ahli utama, pengembangan kepemiluan untuk ahli muda maupun ahli utama, serta bimbingan masyarakat Islam, baik itu tugas limpah ahli muda maupun tugas limpah ahli